Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nalita Fauzia Joini dengan NIM G00250886 dari kelompok B4. Di sini saya akan melaporkan laporan anatomi 2.2. Kita mulai dulu dari sirkulasi fetal. Jadi, sirkulasi fetus itu beda sama sirkulasi manusia yang sudah lahir. Karena di sirkulasi fetal itu, dia ada pembuluh umbilikalis, ada ductus venosus, ada foramen oval, dan juga ductus arteriosus. Nah, jadi pada sirkulasi fetal, darah yang miskin oksigen itu akan ke plasenta melalui arteria umbilicalis sebagai cabang dari arteria iliaca interna. Nah, dari sini darah itu bakal mengalir ke fetus kembali setelah mendapatkan oksigenasi dari vena umbilicalis dan nantinya bakal bersirkulasi ke hati melalui ductus venosus. Hal ini tuh terjadi karena ada tahanan aliran di hati yang cenderung tinggi. Terus melalui katup di persimpangan vena cava inferior, aliran darah itu nanti bakalan lewat ke foramen oval, terus menuju ke atrium kiri. Jadi darahnya bakal darah yang kayak oksigen itu bakal mengalir melalui rute yang paling pendek untuk disalurkan ke organ. Terus darah dari vena cava superior nanti bakal masuk ke ventrikel kanan, terus nanti bakal dialirkan melalui ductus arteriosus sebagai pembuluh lintas trunkus pulmonalis ke aorta sehingga bakal melingkari sirkulasi paru yang masih tidak berfungsi. Nah, ini untuk sirkulasinya dimulai tadi dari plasenta dulu, dia bakalan ke vena umbilicalis, bakal ke ductus venosus, vena porta hepatica, vena cava inferior, atrium dextra, foramen oval, dan nanti bakal sepertiganya tuh bakal ke ventriculus cordis dexter, baru ke pulmonal, terus akan masuk ke atrium sinistra, ke ventriculus cordis sinister, ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, lalu dia bakal ke jantung lewat vena cava superior dan juga inferior, ke atrium dextra, ke ventriculus cordis sinister, lalu ke ductus arteriosus sebelum nantinya bakal ke truncus pulmonalis, lalu nanti bakal ke aorta descendens, ke arteri iliaca communis, ke arteri umbilicalis, lalu balik lagi ke placenta. Nah, terus nanti kalau misalnya ketika sudah lahir, struktur-struktur yang tadi hanya ada di fetus itu nanti bakal berobliterasi jadi vena umbilicalis akan jadi ligamentum teres hepatis, lalu arteri umbilicalis distal itu bakal jadi ligamentum umbilical medianum, ductus venosus akan jadi ligamentum venosum, ductus arteriosus jadi ligamentum arteriosum, foramen oval akan menjadi fossa ovalis. Nah, kalau misalnya tadi tidak ada struktur yang tidak terobliterasi atau dia mengalami gangguan penutupan, maka akan terjadi gangguan penutupan struktur fetal. Contohnya itu paten ductus arteriosus dan juga paten ductus venosus. Sini saya akan membahas tentang paten ductus arteriosus. Jadi kan normalnya ductus arteriosus itu fungsinya untuk sebagai jalan pintas atau jalan tercepat atau rute tercepat yang bakal mengalirkan darah untuk menjauhi paru-paru. Jadi dia bakal langsung ke arteri pulmonalis. Dia bakal langsung dari arteri pulmonalis ke aorta buat diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau misalnya ductus arteriosus ini tidak berobliterasi atau tidak berubah jadi ligamentum arteriosum, maka kan salurannya bakal tetap terbuka. Nah, dari situ aliran balik darah yang udah kayak O2 dari aorta yang bertekanan tinggi itu nanti bakalan kembali ke arteri pulmonalis yang tekanannya lebih rendah. Untuk akibatnya nanti paru-parunya jadi banjir darah karena terlalu banyak darah yang dipompa ke paru kan. Makanya beban jantung itu nanti bisa meningkat yang efeknya bisa memicu gagal jantung atau hipertensi pulmonal. Selanjutnya, kita akan bahas tentang vaskularisasi arteri dan vena jantung. Mungkin dimulai dulu dari vaskularisasi venanya dulu. Jadi, mayoritas vasa venosa pada jantung itu nanti bermuaranya ke sinus coronarius. Di sini bisa dilihat sinus coronarius itu yang terlihat lebih tebal itu. Nah, itu tuh jadi tempat muaranya mayoritas vasa venosa di jantung. Dia bakal muaranya tadi ke sinus coronarius dan bakal menuju ke atrium dextra.
Yang bermuaranya itu ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique atria sinistra, dan juga vena posterior ventriculi dextra. Sedangkan kalau vena cordis minime itu nanti bakal bermuaranya tuh langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Jadi dia nggak akan ke sinus coronarius. Terus selanjutnya ke vaskularisasi arteri jantung. Nah, di arteri jantung tuh ini kan ada struktur yang struktur yang bisa paling banyak dikenali gitu. Contohnya dia ada aorta ascendens. Nah, dia tuh akan bercabang jadi arteri coronaria dextra yang nantinya bakal bercabang lagi jadi ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, dan juga ramus interventricularis posterior atau PDA. Terus dia juga bakal bercabang jadi arteri coronaria sinistra yang nantinya bakal bercabang lagi jadi ramus interventricularis anterior dan juga ramus circumflexus. Terus untuk arcus aorta dia bakal bercabang jadi trunkus brachiocephalicus, jadi arteri carotis communis sinistra dan juga arteri subclavia sinistra. Terus juga aorta descendens dia bakalan jadi ada yang jadi pars thoracica, ada juga yang jadi pars abdominalis. Kalau yang pars thoracica dia bakal cabang utamanya tuh akan merupakan arteria intercostalis posteriores 3-11, arteri subcostalis dan juga arteri venica superior. Nah, arteri-arteri tersebut adalah arteri yang memvaskularisasi jantung. Kita akan lanjut ke laporan kedua tentang traktus respiratorius yang superior. Di sini kita akan bahas tentang sinus-sinus paranasal. Jadi sinus-sinus di paranasal ini punya banyak fungsi. Itu pertama itu untuk mengurangi berat relatif tengkorak. Jadi kan kalau tulang tengkorak itu padat ya. Kalau misalnya semuanya bersifat padat atau solid, maka kan otot leher itu kerjanya bakalan makin keras. Nah, makanya diciptakan sinus biar kerja ototnya tuh bakalan lebih ringan dan juga nanti bakal mengurangi bebannya jadi lebih ringan tanpa mengurangi kekuatan strukturnya. Terus juga dia bakal sinus-sinus itu bakal meningkatkan resonansi suara. Jadi ibaratnya tuh kayak kotak pada gitar atau biola itu kan dapat memperkuat dan memperjelas karakter suara gitu ya. Sama juga kayak sinus paranasal pada manusia ini bakalan mempengaruhi kualitas suara. Dan juga ini contohnya kalau misalnya kita pilek itu suara kita kan otomatis bakal kayak bindeng gitu. Nah ini juga karena efek sinus paranasalnya tidak optimal gitu. Terus dia juga akan melindungi struktur yang sebagai penyangga terhadap trauma wajah karena dia bakal menyerap energi benturan. Terus dia bakal melindungi struktur yang sensitif, contohnya kayak otak sama mata dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Jadi dia bekerja sebagai insulator panas. Terus dia juga bakal melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi karena dia dilapisi oleh mukosa. Lalu juga dia berperan dalam pertahanan tubuh karena mukosanya itu bakal menghasilkan antibodi atau IgA itu yang akan menyapu partikel asing. Nah, untuk sinus paranasal ini ada 4. Jadi yang paling besar dulu itu ada sinus maxillaris, tepatnya ada di bawah mata di pas maxilla. Terus ada sinus frontalis di os frontal atau dahi atau tepat di atas alis. Terus juga ada sinus ethmoidalis. Sinus ethmoidalis itu ada selule ethmoidalis yang anterior dan juga ada yang posterior. Letaknya itu ada di antara mata dan hidung. Terus ada sinus sphenoidalis di os sphenoid. Terus ada juga struktur meatus nasi yang merupakan struktur di concha nasalis pada dinding lateral. Di struktur ini juga ada muara-muara dari sinus-sinus paranasal tadi. Meatus nasi itu ada meatus nasi superior, media, dan juga inferior. Nah, kalau yang meatus nasi superior itu ada muara dari selule ethmoidalis posterior. Yang meatus nasi media itu ada beberapa bangunan. Pertama itu ada bulla ethmoidalis. Dia tuh berbentuk kubah dan menjadi muara dari selule ethmoidalis media. Terus ada hiatus semilunaris. Dia merupakan saluran melengkung di bawah bulla ethmoidalis tadi yang merupakan muara dari sinus maxillaris. Ada juga infundibulum ethmoidal yang letaknya itu ada di ujung anterior dari hiatus semilunaris tadi. Sinus yang bermuara di sini ada sinus frontalis dan juga selule ethmoidalis anterior.
dia bakal bermuara ke sini setelah melewati ductus frontonasalis, dan juga ada processus uncinatus yang merupakan batas bawah dari hiatus semilunaris. Terus juga untuk di meatus nasi inferior merupakan muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, sementara kalau misalnya sinus sphenoidalis itu muaranya ada di recessus sphenoethmoidal. Terus kita juga bakal bahas sinusitis. Jadi sinus maxillaris itu adalah tempat yang paling banyak terjadi sinusitis. Nah, kenapa paling sering? Ini karena beberapa faktor. Yang pertama itu karena letak ostiumnya. Letak ostiumnya di superior dinding medial rongga sinus, makanya dia bakalan melawan gravitasi. Nah, beda sama kayak misalnya sinus frontalis yang kan drainasenya ada di bawah, jadi bakalan dibantu sama gravitasi. Tapi kalau sinus maxillaris ini kayak dia harus melawan gravitasi, jadi mukus-mukus di sinus maxillaris ini harus diangkut ke atas oleh silia biar bisa keluar menuju rongga hidung. Terus juga karena letak ostiumnya dia akan terjadi stagnasi, dimana kalau misalnya fungsi silia terganggu sedikit, misalnya kayak lagi alergi atau flu, mukusnya bakal mudah numpuk di dasar sinus dan bakal jadi media pertumbuhan bakteri yang ideal. Terus juga karena drainasnya sempit, karena dia tuh jalurnya tuh sempit dan juga berkelok. Jadi kalau misalnya ada pembengkakan pada hidung, misalnya akibat rinitis, itu nanti bakalan langsung nyumbat drainase sinus maxillarisnya gitu. Terus juga ada faktor odontogenik atau faktor dari gigi, karena kan hubungan serat akar gigi kalau misalnya lagi infeksi, itu nanti bakalan kayak langsung masuk gitu loh infeksinya, karena dia ada hubungan dengan serat akar gigi. Terus juga karena tadi sinus maxillaris itu yang paling besar, makanya persentase kemungkinan atau potensi inflamasi itu juga jadi lebih besar di sinus maxillaris. Itu kenapa sinusitis itu paling sering di sinus maxillaris. Kira-kira segitu aja laporan anatomi blok 2.2 dari saya. Terima kasih sudah menyimak.